Ya, jadi kali ini buat teman-teman kita mau bahas soal betina. Banyak pertanyaan dari teman-teman, gimana sih caranya kembalikan burung betina single factor yang awalnya jalan lapangan kunci, terus birahinya susah dikontrol, terus kita pakai cara sistem buang telur. Jadi buat teman-teman usahain kalau kesannya teman-teman pengen olah lobet betina supaya jalan lapangan lagi, teman-teman kalau kesannya nggak tahu caranya udah mentok, birahi nggak turun-turun, kerjanya gitu-gitu aja, jadi lebih baik dibuang telur. Dan teman-teman pastikan burung player tersebut sehat, jadi dijaga kebersihannya, jangan sampai kotor. Karena kalau bau kesannya burung ntar nggak sehat. Jadi hari ini kita mau ngevlog si Sukmo. Jadi dia barusan telurnya udah keluar 3 teman-teman ya, 3 di dalam. Nih Sukmonya yang josan. Jadi kesannya kita tuh kalau ngolah serius betina supaya jalan lagi, jadi usahain teman-teman tuh pahami karakter burung, resiko buang telur di betina. Jadi ada dua kemungkinan, betina tersebut semakin bagus kerjanya di lapangan, dan bisa juga macet ketika selesai buang telur. Jadi teman-teman harus kesannya tuh pahami betul-betul, berani ngambil keputusan antara burung teman-teman macet ataupun jadi lebih bagus. Jadi seperti itu ketika kita proses buang telur. Jadi resiko itu pasti ada di semua burung. Kalau burung betina otomatis dia tuh dua kemungkinan, semakin bagus kerjanya nanti ketika selesai buang telur, sama yang kedua dia bisa macet total, ataupun dia bisa gacor. Tapi kesannya gacor tuh cuma di rumah, tapi selesai kita usahain di lomba, dia tuh cuma koek-koek, ngetik-ngetik doang, nggak mau ngekek. Itu negatifnya kalau kita cara terapi buang telur ini kita terapkan. Jadi minusnya itu teman-teman ya, antara lebih bagus sama macet. Dan banyak pertanyaannya dari teman-teman, gimana contohnya ketika kita mau ambil burung player tersebut ketika buang telur. Jadi teman-teman usahain lihat, cek terus. Kita kan nggak fokus ternak, jadi kita buka-buka kayak gini kesannya nggak apa-apa. Jangan takut kesannya nggak angkrem. Kita kan fokusnya cuma di betina supaya buang birahi. Jadi dia selesai nelor, kita ambil single lagi, kita pindah alih jantannya ke rumah lain. Jadi seperti itu. Ini ada jantannya di dalam, umpet teman-teman ya, warnanya kuning. Ya itu kelihatan ya, matanya tuh di dalam. Jadi usahain teman-teman kalau telurnya sekiranya udah selesai, di perutnya itu udah jatuh semua, simak betul-betul, kira-kira kurang 2-3 hari kempes total perutnya, teman-teman ambil player tersebut. Betina tuh biasanya kebanyakan rata-rata telur tuh cuma 4, kalau enggak 5. Ini masih 3, jadi nanti pasti ada telurnya lagi di perutnya, soalnya dia juga kelihatan masih gemuk di perutnya. Jadi pastinya ada telurnya di dalam perutnya. Jadi usahain di dalam perut player tersebut tuh kosong, kempes. Ciri-cirinya dia pasti kempes. Terus hariannya tuh kebanyakan diglodok karena dia pengen ngeramin telurnya. Jadi nanti kita bisa cek-cek terus 2 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau udah telurnya full, teman-teman pastikan jangan terlalu lama angkremnya. Mending ambil playernya. Gimana caranya kondisiin lagi supaya jalan lapangan. Jadi ini kita punya contoh. Ini warnanya pas blue. Ini juga lagi selesai nelor, burung jalan. Cuma belum bisa didadak teman-teman ya. Ini masih proses pengurusan. Jadi dia masih kegemukan. Ini jenis kelaminnya betina, dia masih gemuk, selesai buang telur juga. Ini pas blue, dia gacor banget. Ketika di angin-angin keluar dia pasti gacor. Dia anteng, nejen, karena dia udah terbuang birahi nakalnya kesannya.
Jadi sekarang udah birahi emosi, udah aman, jadi enak. Ini kita prosesnya gimana? Jadi selesai kita ambil dari sangkar kotak seperti ini, buat teman-teman bisa kasih di sangkar bulat. Usahain makan kita kasih polos teman-teman ya, nggak pernah pakai makan racikan, makan polos. Kasih gigitan fungsinya apa? Kita ngetes dia tuh masih tinggi nggak birahinya. Terus air minum putih, contohnya dia dikasih gigitan nggak terlalu gigit, jadi birahinya aman sama emosinya. Terus di air putihnya ini dicepuknya setiap hari bersih, jadi itu birahinya bagus. Posisi kita buka, nggak usah kita kerodong dulu burung usai ternak. Terus kita setiap pagi tuh rutin embun pagi. Burung kalau enak kita embun pagi pasti ngekek-ngekek terus, jedanya enak juga. Itu berarti ciri-ciri burung yang bisa dibuat main lagi. Kecuali teman-teman habis teman-teman pindah dari sangkar kotak glodok usai buang telur, teman-teman kasih di sangkar bulat, udah teman-teman rawat semingguan 2 mingguan nggak ada kemajuan, terus gigitin kayu, minuman kotor, itu berarti masih tinggi emosinya birahinya. Kalau enggak dia malah rusak bisa-bisa, walaupun kesannya yang awalnya dia durasi menitan lah, jalan lapangan, jeda rapat lah. Soalnya kan kita nggak bisa memprediksi. Betina tuh 2 kemungkinan, itu pasti. Kalau enggak 3 kemungkinan. Jadi yang pertama dia bisa kerja semakin bagus dari kinerja di lapangan sebelumnya. Bisa juga dia macet selesai di telur. Terus bisa juga dia tipe gacor panjang tapi cuma di rumah. Ketika di lapangan dia nggak bisa dijalanin sama sekali. Itu efeknya kalau kita coba cara sistem buang telur. Itu resikonya teman-teman, tapi harus dicoba. Percuma juga kita punya gajo kesannya udah enak jalan lapangan tapi rewelnya itu lama, bebek dan lain-lain. Buat teman-teman kalau bebek burung lobet betina nggak usah obsesi dikawinin. Bebek tuh dia kondisi capek, jadi nggak apa-apa. Next kita rawat konsisten beberapa hari, 2-3 hari, dia nggak mungkin bebek lagi di lapangan. Kecuali kalau udah berbulan-bulan poinnya dikit, kita naikin bersesi-sesi gampang birahi, itu baru ambil keputusan nelor buang telur, nggak apa-apa. Daripada dia nanti sampai macet terus teman-teman sistem buang telur diterapkan, itu malah resikonya tinggi. Biasanya rata-rata nanti kebanyakan tuh bebek terus, soalnya dia capek sampai macet. Teman-teman nggak pahami, jadi istilahnya tuh udah jenuh. Itu resiko sistem buang telur. Jadi lebih baik sebelum dia macet total di lapangan tapi masih ada poin, mending ditelorin dulu, itu nggak apa-apa. Ambil resiko antara dia makin bagus tampil sama macet, udah itu aja kalau main betina ya. Jadi ini rawatannya dari pagi embun, keluarin no kerodong, anti kerodong, malam anti kerodong, biar dia kesannya udah ngeluarin durasi fullnya. Terus badannya udah kurus, ini masih gemuk banget. Pakan polos, minuman cuma air putih, jagung stop dulu jangan, biar dia ngeluarin kesannya ngekek enaknya, jedanya mulai enak. Kemudian kita kasih nanti jagung cuma sesisir di sela-sela jari jagungnya. Kemudian teman-teman bisa tambahin penjemuran. Jadi penjemuran tahapannya itu dari teman-teman pagi keluarin embun, bersihin kotorannya, kasih makan baru, air minum baru. Kemudian teman-teman spray dulu ya, jangan dimandiin total. Spray ketika dia suka mandi misalnya, dia berarti kondisi fit, makin enak. Posisi kita ngomongin burung yang gacor. Kalau dia makin gacor, dia mandi sendiri beberapa hari, beberapa minggu, pasti dia nanti kembali lagi durasinya. Awalnya 40, pasti 5-10 itu normal teman-teman ya. Teman-teman pengen panjang langsung nggak bisa. Burung tanpa kita latih di lapangan, burung pasti nggak bisa panjang. Jadi teman-teman jangan halu kesannya mau cetak durasi panjang cuma di rumah, itu nggak bisa.
kita harus bawa ke lapangan. Durasi udah enak, badan udah enak. Gimana caranya? Teman-teman rutin konsisten settingannya, terus kemudian bisa main kerodong ketika malam harinya. Ketika kita mau kegantangan, posisi kondisi udah enak, kita setting ulang lagi di titik mana dia maunya. Teman-teman bisa kasih pinggir dulu, posisi di gantangannya nomor pinggir, kelihatan udah enak. Di jalannya waktu pasti burung tersebut pasti balik lagi durasinya. Soalnya burung kalau udah durasi kesannya 40 detik kita ternak biasanya langsung macet, drop. Tapi ketika kita pisah seperti ini, single lagi, pasti akan balik lagi pelan-pelan, durasi 5 detik, 10 detik balik lagi. Ntar konsisten rawatan teman-teman berjalan, pasti burung jadi enak lagi, dan pastinya makin stabil karena dia udah buang telur, diternak, dijodohin, tapi masih mau ngekek. Terkecuali kalau burung macet total, itu baru agak susah lagi. Jadi seperti itu kurang lebihnya buat teman-teman yang tanya gimana caranya rawat burung betina seusai buang telur. Jadi cukup pagi embun, kasih makan polos, kasih gigitan biar tahu kondisinya gimana, air sepuk usahain bersih terus. Terus buat teman-teman kalau main extra fooding, kasih selipin aja di sini jagung, kangkung, nggak pernah pakai kangkung, bayam bagus malahan. Terus kiranya burung pendek teman-teman bingung, jangan bingung karena burung panjang tuh harus di lapangan bawanya, kita harus latih terus. Kasih aja di sampingnya pedok kalau nggak mau buang uang banyak. Jadi biar di samping pedok dia pede dulu, dia ngekek dulu, kelihatan udah mau ngekek 5 kali, 10 kali, nyaman, nggak takut orang. Teman-teman bisa pesanin tiket di hari esoknya kayak gitu. Jadi buat settingan harian kalau burung udah enak kesannya, udah gak takut orang, udah kurus, udah sering ngekek, teman-teman bisa terapin sistem kerodong. Jadi pagi teman-teman bisa kerodong langsung, terus buka kerodong, teman-teman embun, jemur, spray, dia kesannya mandi sendiri, berarti dia pengen mandi, semprot aja gak apa-apa kalau pertama. Ini kan kita bahas paruh putih teman-teman ya. Kalau paruh putih itu kesannya bedanya dikit. Kalau paruh merah kesannya tuh jarang mandi nggak apa-apa. Terus kalau bedanya paruh putih, dia tuh suka mandi tapi nggak suka dijemur lama-lama. Kalau paruh merah dia tuh kebanyakan suka dijemur lama-lama. Bedanya seperti itu sedikit. Jadi teman-teman harus pahami burung masing-masing. Ini blue namanya ya, pas blue. Buat teman-teman nanti bisa cek selanjutnya video-videonya. Kita masih tahap pemulihan, jadi ini habis buang telur ya. Jadi sekian sharing-sharing kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe tombol merah di bawah ini. Yang mau tanya-tanya boleh, sekiranya kita bisa jawab pasti kita jawab teman-teman ya. Ya ini jantannya keluar teman-teman ya, telurnya masih 3, pasti gemuk banget kayak gini betina kalau lagi nelor. Tuh masih gimbal, besar banget ya perutnya ya. Ya jadi sekian video dari saya, terima kasih.